كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan beberapa nikmat kepada kami semua, di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW yang diberikan Al-Quran. Sungguh mukjizat yang sangat luar biasa bagi Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa maulana amma ba'd. Terima kasih kepada teman-teman panitia dan segenap pihak yang sudah berusaha membantu kami hingga acara ini alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik dan penuh berkah dari awal dan insya Allah sampai akhir nanti. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh peserta dan undangan yang hadir pada hari ini. Semoga ukhuwah kita semakin terjaga dan semakin semangat untuk belajar terus, belajar memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Terakhir kami mohon maaf atas sebesarnya yang kami sekiranya pelaksanaan acara ini masih banyak kekurangan dan kurang dari kesempurnaan. Menyingkat waktu karena sudah jam siang, untuk dari saya demikian yang bisa saya sampaikan. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat Islam kesehatan sehingga kita bisa hadir di tempat yang ini dalam rangka menuntut ilmu. Dan tak lupa kita berkata salawat salam kita turunkan kepada baginda Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita selaku umatnya insyaallah
nanti di yaumil qiyamah bertutur dengan Rasulullah dan sahabatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kami selaku panitia, selaku pengurus Masjidil Rahman mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu yang hadir di masjid kami ini. Syukur alhamdulillah masjid kami ini siap menerima, menampung jamaah apabila bapak ibu memerlukan masjid kami siap menerima acara apapun keagamaan seperti hajat kubur atau seminar pengajian. Selaku kami pengurus terbuka untuk umum, untuk umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Syekh Abdullah Syekh Mansur Abdullah Khalid Al-Yamani. Ya, mudah-mudahan ilmunya sampai kepada kita. Salah satu sarana yang bisa kita lakukan ya untuk lebih dijabahnya doa kita kumpul pada saat seperti itu. Ada acara Quran kita doa. Nanti doanya sama-sama masuk dipimpin oleh beliau. Baik, teman-teman Allah SWT dari Yayasan Iqtartila akan menyampaikan yang pertama yaitu program wakaf buku ngaji sejuta umat. Mulai dari Jumat kemarin, acara wakaf ini setahun sekali Bu. Setahun sekali kita adakan, biasanya di bulan Sya'ban, Ramadan dan Syawal, 3 bulan kita adakannya. Kecuali ada permintaan khusus, biasanya kita menggalang buku wakaf itu tentatif. Artinya kalau misalnya ada yang butuh buku wakaf, kita suka dadakan. Ya, tapi kalau kita punya program secara rutin itu setiap tahun sekali di bulan Syawal, Ramadan, bulan Sya'ban dan Syawal dan Ramadan, 3 bulan. Ya, kita menghimpun wakaf buku ngaji itu dari majelis taklim, sekolah-sekolah atau pondok-pondok pesantren yang membutuhkan. Biasanya kita berikan. Yang penting jelas siapa penanggung jawabnya, jelas alamatnya, itu kita berikan. Ini tahun 2018 kita hanya mendapatkan buku lebih kurang 950. Kemudian 2019 mulai meningkat, ada 1000 buku yang bisa kita himpun. Kemudian April sampai Juni 2020 ada 2200. Kemudian 2021 ini pandemi ya. Nah, dari sini dapat lebih sebenarnya ada 1100. Kemudian 2021 ada nambah lagi pandemi ya. Nah, 2 kali karena ada permintaan. Ada permintaan baru kita menghimpun, ada 1650 dan kemarin 2022 ada 1350. Nah, kemudian siapa saja yang sudah kita berikan ini lengkap catatannya. Rumah Quran Bani Qasim Sukabumi, YIT Cabang Bogor, Depok, Ponpes Al-Mahmuriyah, Madrasah Abu Barokah Narokmok, mana ini? Jawa Tengah. Nah, itu tadi. Jadi kalau misalnya ibu tanya, Ustaz bukunya itu larinya kemana saja, itu bisa tanya ke Yayasan Iqtartila, ada Pandang. Nanti Pandang minta info buku itu disalurkan kemana saja, siapa saja penanggung jawabnya. Jadi kalau ibu nggak percaya, di situ kita sertakan nomor teleponnya. As-sadatul muhtaramun al-qaimun ala hadal masjid, kadzalika al-ustadzah. Syukran lakum ala husnil istiqbal wa dhiyafah. Mantan, terima kasih banyak untuk DKM Masjid Ibadur Rahman dan tentunya mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik. Hina naqra al-Quran, yajib alaina awalan an na'rifa muntalaq al-huruf. Dalam membaca Al-Quran, kita harus tahu cara bagaimana mengucapkan huruf. Nah, idza lam na'rifha lan nastati' qira'at al-Quran. Jika tidak tahu bagaimana cara mengucapkan huruf, maka tidak ada yang bisa dikeluarkan, tidak bisa membaca dengan benar. Wa ma'intishar al-ulum al-an, dan ilmu sudah banyak berkembang dan berkembang luas. nastati' an nuhaddid al-makhraj bidaqqa. Sekarang kita bisa dengan mudah meneliti mengucapkan huruf itu dengan detil.
في كل لغة وفي كل قراءة وفي أي كلام يتعلق بين الناس. Di dalam setiap perkataan, di dalam setiap bacaan itu bisa diketahui. ولذلك لا يوجد أي كلام نستطيع أن نقرأه في اليوم 17 مرة إلا القرآن. لا يوجد كلام نستطيع أن نكرره في اليوم 17 مرة إلا الفاتحة. Di dalam perkataan tidak ada sebuah bacaan yang bisa dibaca dengan berulang-ulang kecuali Al-Quran. Bahkan surat Al-Fatihah sehari bisa dibaca berkali-kali. وكلما كررته كلما زاد حلاوة. Dan setiap bacaannya itu bisa membuat kita lebih baik. إذا كررت أي كلام آخر سوف تمل منه. Kalau kamu baca perkataan orang lain sekali dengar bisa bosan. Tapi Al-Quran beda. Dibaca berkali-kali justru malah semakin senang. وكلما تعلقت بالقرآن كلما زاد حبك للاطلاع عليه أكثر. كلما تعلقت بالقرآن كلما زاد حبك له والاحترام. Kalau kita semakin berhubungan erat dengan Al-Quran, maka semakin banyak pengetahuan yang kita dapat dari. وأحببت أن تتقن فيه. وأحببت أن تتقن فيه. Dan ini yang bisa menyebabkan kita bisa lebih mencintai Al-Quran dan lebih bisa mendalami lagi. ولا يتم الإتقان بالقرآن إلا إذا عرفنا المخارج والصفات وهذه الأشياء حتى نستطيع أن ننطق وأهمها تكون القراءة مشابهة. Dan ini tidak akan bisa terjadi jika kita tidak mengetahui dan tidak bisa mengucapkan huruf-huruf di dalam Al-Quran. والإنسان يتدرج في القراءة حتى يفهم. Karena semua dari kita membaca Al-Quran itu ada yang bertingkat-tingkat. حتى يتقن ويصل إلى درجة الإتقان. Ada yang sampai bagus bacaannya. ولا يصل إلى درجة الإتقان إلا من عرف إلا من تدبر مع القرآن. Dan tidak akan bisa mencapai derajat yang bagus dalam membaca Al-Quran kecuali harus belajar sebelumnya. لذلك هذه الصفات التي سوف نقرأها ليست للتصعيد. Dan yang akan kita pelajari ini sifat-sifat huruf ini nanti hanya untuk sekedar mempermudah untuk mencapai derajat tersebut. نعم وإنما هي للتسهيل للقراءة. Untuk mempermudah bagaimana caranya mengeluarkan bacaan-bacaan di dalam Al-Quran. ولمعرفة كيف تقرأ. Dan mengetahui bagaimana cara bacanya. وكيف تنطق الحرف. Bagaimana juga nanti bisa menjadi bisa hafal untuk beberapa ayat atau semua dari seluruh Al-Quran. وكثير من الكلمات التي تنطق في القرآن قد ربما نسمعها صحيحة يسمعها الناس العاديون صحيحة بينما تكون في نطقها خاطئ. Kadang kita sering mendengar kelihatannya orang membaca Al-Quran itu benar-benar saja, tapi bagi orang yang sudah bagus bacanya akan mengetahui bahwa bacaannya ada yang kurang bagus dan ada yang perlu diperbaiki. هذه مثل اللغة يعني يأتي شخص عربي الآن بروسيا في أول مرة يريد أن ينطق اللغة حتى لو بدأ ينطقها لا يزال ضعيفا فيها بسبب أنه لم يتقن المخرج تماما. Ini sebagaimana kalau ada orang kita yang berbicara pada bahasa Arab, kita akan ketahuan kekurangan bagi kita, bagi beliau-beliau. Juga misalkan ada orang Arab yang bicara pakai bahasa Indonesia, ketahuan banget ada sedikit kekurangan fasihan dan sebagainya, itu bisa kita rasakan. Nah, ولا يزال الإنسان يتعلم حتى يتقن. Dan tidak ada orang yang pintar tapi dia tidak belajar. Baik. Al-Zakarain. Kita maju suaranya agak sedikit. Al-Zakarain. Zai. Seperti apa? Zai sebut. Azwaj.
suara. Aflaha. Fa bertasydid seperti apa? Afakin. Seperti apa? Suara ha. Baik, ihdina. Maju suara ha tapi jangan dari mulut. Ihdina. Baik, ha bertasydid. Wahhajan. Tahan di dalam ha. Wahhajan. Baik, ini hurufnya rakhawah namanya. Likulli harf zaman. Di setiap huruf itu ada waktunya. Ada zaman yatahaddats bi sur'atil qira'ah. Dan waktu itu terukur dengan kecepatan membaca. Baik, hadhihi 3 darajat. Ini ada 3 tingkatan. At-tahqiq Namanya at-tahqiq. hadhihi yuqra biha fi waqti al-qira'ah allati naqra biha fi tahsin. Ini bisa digunakan untuk ketika kita sedang belajar dalam tahsin dan sebagainya. Wa takunu al-huruf fiha dhahirah. Dan setiap huruf-hurufnya itu jelas. Baik, seperti a, i, u. A, i, u. Ba, bi, bu. Ab, ib, ub. Abba, abbi, abbu. بخلال هذه سرعة القراءة تكون وضوح الحروف في التحقيق. هذه القراءة التي قرأت بها أولا هذه تدريبات للتحقيق. Yang barusan kita baca bareng-bareng tadi itu contoh dari pembacaan at-tahqiq. Nah, misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ikut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadhihi tahqiq yakunu fiha al-huruf jami'an dhahirah. Ini dia contohnya pembacaan dengan at-tahqiq, semua hurufnya kelihatan jelas. Tsumma at-tadwir, martabah tsaniyah at-tadwir. Kemudian derajat yang kedua adalah at-tadwir. Hadhihi laysat sari'ah wa laysat bathiyah. Ini tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat, sedang. Wa hadhihi yaqra'u biha mu'dhamul qurra. Dan ini biasanya dipakai oleh para qurra untuk tartib. Nah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. طيب ثم الحدث هذه الحدث تكون مع مراعاة الأحكام التجويدية. Yang ketiga adalah al-hadr, dan ini bisa digunakan lebih cepat tapi masih dalam tartib. Al-ghunnah masih mawjudah, kadzalika al-mad la yazal yujad, walakin az-zaman yakunu naqisan ma'a mura'ati al-ahkam. Untuk masalah huruf-hurufnya dan bacaan-bacaan tajwidnya, semua hukum-hukum tajwidnya seperti gunnah dan sebagainya itu masih ada, semuanya masih ada. Nah, wala ya'ti itqan hadhihi al-asmin al-huruf illa ba'da al-qira'ah mutawasilah kathira. Dan tidak bisa untuk mencapai derajat ini kecuali sudah sudah lolos dari derajat-derajat yang di atas tadi itu. Baik. تبتدئ بالتحقيق ثم التدوير ثم الحدث. فإذا أتقن في التحقيق يستطيع أن يتقن في البقية. Jadi kalau kita bisa menguasai tahqiq, at-tadwir, kita bisa menguasai al-hadar. Tapi untuk yang pertama memang harus at-tahqiq, kemudian at-tadwir, kemudian al-hadar. مثله مثل الذي يتعلق الموتور أو أي شيء من هذه الأمور. مثله مثل الذي يبدأ يتعلم الموتور لا يسوق سريعا وإنما يبدأ مهلا مهلا. Seperti yang contohnya kita sudah baca bersama tadi. نعم هذا مثال فقط. طيب ولا ينتهي من فهم آليات ووقت الزمن للحروف إلا بعد أن يفهم زمن هذه الصفتين، هذه 3 صفات، الشدة
thumma ar-rakhawah, thumma al-bainiyah. Kita bisa menguasai tingkatan-tingkatan ini jika kita sudah menguasai sifat-sifat huruf yang 3 itu. Sifat syiddah, ikhwah, sama satu lagi bayyinah. Bainiyah. Ya, bainiyah. Baik. Kha sa هذه حروف الاستعلاء جميعا يجب أن تكون مستعلية. متى تكون حروف الاستعلاء صعبة؟ Bagaimana huruf isti'la yang susah? Waktunya kalau sukun atau bertasydid. Oke. Bertasydid kasrah itu lebih susah. Sa'as, salihin, ashab. Saat bertasydid fathah seperti apa? As-salah. Saat bertasydid kasrah as-siyam. Saat bertasydid dhamma as-sulh. Baik, ta. Ta'atu. Ini huruf lebih kuat di dalam bahasa Arab. Huruf ta harus ikut seperti apa namanya? Ta'atu. Tapi nggak ada. Saya minta seperti apa? Tala alaihimul amad. Baik. Wala yastati'u al-insan an yanam thumma yaqum min an-nawm wa huwa yaqra'u al-Qur'an qiyaman. Gak ada orang yang gak belajar, tidur, terus tahu-tahu bangun belum pintar baca Al-Quran. Lidzalik al-qira'ah laysatlit-taqlid. Karena itu membaca itu bukan sesuatu yang sulit, yang memberatkan, bukan. Laysat lit-taqlid. Oh, jadi membaca Al-Quran itu bukannya sekedar ikutan saja. Nah, al-qira'ah itu nahnu na'khudhuha fi anfusina. Tapi membaca Al-Quran itu dengan mengambil, bukan hanya ikut-ikutan, tapi mengambil. Limadha? Li'anna al-aswata takhtalif. Karena apa? Karena suara kita semua itu berbeda-beda. Nama saya Denny dari Yayasan Bakti Laku Serang. Ini yang saya mau tanyakan, selama saya berada di Bakti Laku, alhamdulillah sudah sekian tahun, tapi nggak lulus-lulus kalau dalam itu hal yang paling sangat menyulitkan bagi saya pribadi ya, belajar sifatul huruf. Apakah ada cara tercepat ya untuk cepat nempel hafal? الحل بسيط كما حضرت والذي سوف أسأل إليه. الحل بسيط. أولا تغيير في الأدب. Gampang bu, katanya saya bu. Yang penting yang pertama, dasarnya yang pertama adalah dirubah dulu kebiasaannya. ما مقصود تغيير في الأدب؟ Apa yang maksud rubah kebiasaan? هذا هو. نغير في الأداء بمعنى طريقة القراءة، نغير في طريقة القراءة. Yang kita rubah itu cara bacanya, cara membaca, caranya. Yang kita rubah adalah cara membacanya. طيب، أولا في طريقة الجلوس،
thumma bi tariqati qira'ah, thumma bi tariqati ikhrajil huruf. Perlu diingat, ada cara yang paling dasar adalah cara membaca. Bi tariqatil julus. Cara duduk. Nah, bi tariqatil ada, al-qira'ah as-shaut. Kemudian cara mengeluarkan hurufnya, suaranya. Jadi cara duduknya, lalu cara mengeluarkan suaranya. Baik. Bi tariqatil julus madalan dan jelas doa kata. Contoh cara duduk yang baik dalam membaca Al-Quran seperti saya contohkan. Hada nafsu hadis. Misal al-batn ila al-asfal mubasharatan al-huruf takhruj karena ada keras. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dicontohkan saya. Kalau duduknya perutnya itu melengkung, itu nanti suara yang keluar akan berat. Seperti yang beliau katakan tadi. Baik, au al-jalsah al-askariyah. Duduk yang kedua seperti duduknya itu Pak tentara. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk yang seperti tegang begini, ini juga akan berpengaruh terhadap suara sehingga kita bisa salah membacanya. Caranya duduk seperti ini salah. Awal jasa talika, jasa tenang. Atau duduk yang ketiga, duduk leye-leye, kayak orang kondius. طيب هذه الآن جميعها حين نجلس الآن الجلسة العادية أجلس وأقرأ كأنني أقرأ لنفسي ليس للآخر. Yang dicontohkan tadi itu macam-macam duduk tadi itu semuanya salah. Jangan dilakukan kalau mau membaca Al-Quran. Duduk yang benar itu adalah duduk yang rileks, yang seperti kita baca sendiri dan tidak usah tegang. مهما كان الحضور موجود أمامنا مهما كان موجود من الناس أمامنا لا يجب أن يفزع الإنسان وإنما يتعامل بأريحية. Dalam posisi duduk tadi itu kita bikin serileks mungkin walaupun kita di hadapan orang banyak. Ini susah. Enggak susah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Bacanya biasa. Jadi harus rileks, tidak boleh males, tidak boleh tegang, ya harus rileks walaupun di depan banyak orang. Baik. Al-julus hada. Thaniyan tariqatul ada atau tariqatul nutqul huruf. Ini yang pertama Bu Yati ya, yang perlu diperhatikan duduknya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara mengucapkan hurufnya. Nah, kathir min hina asma' fil qira'ah khususan min al-kabirat fi sin. Kita dengar banyak dari bacaan-bacaan di mana saja ya, terutama orang-orang yang terdahulu. Rasulullah khususan saya pakai bahasa Indonesia aja. Yang itu ada ibu-ibu yang saya ngajar kemarin, dia kepala keras banget. Bagaimana kepala keras? Dia keras kepala. Okay. Saya bilang sama dia, ibu relax dulu dan bacanya relax. Berartinya relax itu ganti suara, nggak boleh Bismillah, nggak boleh. Ini suaranya yang kita suara kesal, samanya orang dengar kesal, semuanya kesal yang dengar suara itu. Baik, tariqatul ada terkut Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita suara sakit, kita bisa turun sampai Bismillahirrahmanirrahim dan kita relax. Enggak ada. Kalau misalnya sakit, kalau misalnya suaranya tinggi banget, bisa Bismillahirrahmanirrahim. Tidak apa-apa.
Tapi suaranya apa? Sabun nggak capek. Untuk itu harus kita gantinya bukan suara itu minta suara samanya orang nggak bisa ganti. Tapi bagaimana baca? Tidak kayak tutlaq kalian kafir qiraah. Sobat setengah jadi memang akta anda tak lagi. Yang perlu diperhatikan itu cara duduk. Yang kedua adalah bagaimana cara mengucapkan. Bagaimana cara. Baik. الثالثة الوقف والابتداء. الوقف والابتداء. Yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah berhenti dan memulai baca. Berhenti dan memulai baca. Baik. Tadi Bismillah. Nama saya Sriwati. Saya tidak mau menanyakan masalah mad. Apakah ketika kita sedang membaca mad, sifat dari mad itu mengikuti sifat dari huruf itu sendiri, atau mad itu tetap harus al-jauh itu sifatnya terbuka saja? Artinya kalau huruf itu tebal berarti dia harus menebal. Terus bagaimana kalau huruf itu sudah tebal isti'la? Apakah ketika mad itu harus ada isti'lanya atau cukup tebal saja atau terbuka saja? baik. Al-mad alladhi yakunu alif yata'allaq bima qablahu. Pertanyaannya tentang huruf mad. Huruf mad, hurufnya ada 3, alif, ya, waw. Huruf alif itu ngikut huruf sebelumnya. Jadi huruf alif, mad yang berubah alif itu ngikut huruf sebelumnya. Baik. Idza kana alladhi qablahu musta'lil yajib an yakun wal alif musta'lil mubasharatan. Kalau huruf sebelumnya itu berupa Isti'la. huruf isti'la, berarti alifnya ngikut isti'la. Baik, idza kana istifal yajib an yakun mustafilan. Kalau huruf sebelumnya itu istifal, maka alifnya ikut istifal. Al-isti'la wal istifal yata'allaq bil lisan. Isti'la dan istifal itu berhubungan dengan pangkal lidah. طيب وقد يتعلق في بعض الأحيان في الصوت إذا كان مثلا في حرف الراء وقد يتعلق بالصوت إذا كان في حرف الراء. Dan kalau dengan huruf ra beda, dia ikut huruf ra-nya. Terkait dengan suaranya. Suara ra. طيب بالنسبة لفتح الفم أو إغلاق misalnya Misalkan tentang buka suara, misalkan طيب الحرف مستعلي ولكن المشكلة ماذا؟ بالفتح jangan masuk di hidung يكون الانفتاح كأننا سوف نقول مثال يكون فتح الفم كأننا سوف نقول kalau harakat fathah, cara mengucapkannya itu sebagaimana kita mau makan. فتحة بعدها ألف harus. لكن إذا كانت فتحة لوحدها هذا يجب أن تكون سريعا. هذا جمع. Al-fathah, kalau ada fathah harus setelah fathah ada alif. Oke, untuk kita buka. Kalau misalnya fathah biasa, enggak boleh ja. Al-fath yakunu lil-fam bimaqdari dua ruas atau 1,5. Seperti kita makan, tapi ada orang makan begini. Ada ya seperti itu. Jangan buka bangga, jangan tutup. Sedang. Ya, begini tutupnya. Misalnya ba
Tha, Ja, Ha, Kha. Sama nih fathah atau tidak? Sama. Allahu a'lam. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Dan di terakhir, أفلا يتدبرون القرآن. شهر رمضان إذا قلنا شهر رمضان بمعنى أن قلنا شهر القرآن مباشرة. Bulan puasa Syahrul Ramadan itu langsung disebut di ayatnya itu Syahrul Quran. وليس مجرد لفظ ننطقه. ليس مجرد لفظ ننطقه. Tidak sekedar kita mengucapkan Ramadan atau puasa, tak sekedar itu aja. Nah, Ramadan kalau kita sudah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran, kemudian di akhirnya afala yatadabbaruna al-Quran, itu menunjukkan bahwasanya kita dikirim bahwa Ramadan adalah bulan Al-Quran, bukan sekedar ucapan, Bu. Ngomong Ramadan bukan itu. ولا يكون صديقا للإنسان مثل القرآن يأتي معه للدنيا والآخرة. Tidak ada teman ya seperti Al-Quran. Di dunia ini tidak ada teman ya seperti Al-Quran. Di dunia menjadi teman, di akhirat menjadi teman. Tidak ada di dunia saja, di akhirat nanti menjadi teman. طيب موجود سؤال قبل قليل من الأستاذ سألني إياه قال لي أين أفضل يا شيخ أتدبر القرآن أم أقرأ مصحف كاملا. Tadi ada pertanyaan sebelum saya berangkat ke sini dengan Syekh tadi ada pertanyaan gini. Bulan Ramadan itu sebaiknya kita menghatamkan Al-Quran atau mentadabburi Al-Quran. Misalnya ibu baca selama Ramadan itu 1 juz tapi khatam beserta artinya, atau kita menghatamkan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Mana kira-kira yang bisa? أين أفضل؟ Mana yang lebih utama? Kira-kira mana yang lebih utama, Bu? Menyelesaikan beserta maknanya atau kita khatam saja atau bagaimana? Ya, bagusnya lah khatam ada tadabbur. يستطيع أن يقرأ. Bisa, Bu, setelah itu apa namanya menyelesaikan bacaan dan kira-kira sudah selesai satu hal baru bisa masuk ke tadabbur. يجب استحضار القلب في قراءة القرآن. هذا أول. Yang paling penting yang pertama adalah menghadirkan hati kita saat kita membaca Al-Quran. Istighfarul qalb hina naqra Al-Quran. Menghadirkan hati kita setiap kali kita membaca Al-Quran. Pikirannya jangan melawan kemana-mana. Baca Quran tapi pikirannya ingat, aduh, buka puasa pakai apa ya? Aduh, sahur pakai apa ya? Itu nggak menikmati. Istighfarul qalb. نعم استحضار القلب. كيف نستحضر القلب بالصوت الجميل؟ Bagaimana caranya menghadirkan hati? Kita baca dengan suara yang indah. ولا يوجد أي صوت قبيح أبدا إذا قرأ. Dan ibu jangan merasa suaranya jelek ya, karena orang baca Quran itu adalah suara yang paling bagus. Suara yang paling bagus adalah suara orang yang membaca Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تستحضر فيها القلب تقترب من الله عز وجل كأن الله عز وجل يخاطب. Jadi kalau kita baca di A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kalau kita hadirkan hati kita, maka seakan-akan kita bermukhatabah, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan pada Allah dari apa? Dari syaitan. Kita hadirkan Allah itu hadir, kita minta perlindungan kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan. Dan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Dan Nabi bersabda zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasi perindah, ya, hiasi perindah bacaan Al-Qur'an kalian dengan suara-suara kalian yang bagus. Allah azza wa jalla yukhatibuk hina taqra'ul Qur'an anta kannaka tatakallamu ma'a Allah azza wa jalla mubasharatan. Ya, jadi kenapa mesti kita berbuat suara itu? Karena kita ini tidak ada lagi hijab
yang menghalangi kita, karena kita sedang berdialog, berkomunikasi dengan Allah langsung, nggak ada perantaranya. Kalau kita baca Quran, maka kita sesungguhnya sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qur'anu dhiya'un wa nur wa shifa'un lima fis sudur. Insyaallah. Al-Qur'an itu dia cahaya. Wa nur sama dia dengan nur itu ya sinonim ya. Itu cahaya. Kemudian syifa juga apa namanya Bu? Obat fisdur. Kalau bacakan tak jadi obat gimana itu? Bukan obat. Syifa. Makna syifa. Syifa itu apa? Penyembuh. Syifa penyembuh. Penyembuh hati. Nah, syifa lam yakun dawa, memang kata syifa. Tidak dikatakan dawa, tapi syifa. Maaf tadi, kalau dawa itu kan obat. Kalau syifa itu penyembuh. Ada obat tapi enggak penyembuh. Tapi kalau sembuh harusnya ada obatnya. Nah, Al-Quran itu syifa, penyembuh hati. Li'ayyi maradin fil qalb aw fil ruh Al-Quran syifa. Nah, ini apa saja? Penyakit hati, penyakit apa? Al-Quran itu obat. لذلك لا يوجد أي قلب خالطه القرآن لا يوجد أي قلب خالطه القرآن تراه هزيما. Kalau ibu ada orang yang di hatinya itu bercampur dengan Al-Quran, maka kita akan pernah melihat dirinya itu sendiri. Orang yang di hatinya itu tercampur di dalamnya Al-Quran, maka tidak akan pernah ibu melihat itu bersedih sama sekali. Kenapa? Karena ada Al-Quran di hatinya, maka dia akan bersedih. Nah, yara dunia kana fakira jiddan. Dia melihat dunia itu kecil sekali. Nah, Dibandingkan dengan anugerah berupa Al-Quran itu, dunia ini tidak ada apa-apanya, tidak ada nilainya. مثل ما نعيش بالعكس ربما نعيش الغد أو لا نعيش. Seperti apa ya? Kalau kita nih ya besok hidup atau besok kayak itu, nggak ada masalah. Seperti itu. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا كراكب إنما مثل الدنيا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وطلع. Perumpamaan dunia seperti kita melakukan perjalanan. Kalau kita lelah, kita nyari apa tempat berteduh. Setelah selesai apa Bu? Kita jalan lagi kan? Itulah dunia. هذه هي الدنيا Itu dunia. ولكن لم يرافقنا شيء إلا أعمالنا الصالحة وقراءتنا للقرآن. Dan tidak ada yang menemani kita. Apa yang kita dapatkan di dunia ini kecuali amal saleh yang kita lakukan. Itu yang sesungguhnya akan menemani kita nanti saat kita melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. لذلك لم يحكى عن أي عمل من الأعمال الصالحة يرافق صاحبه مثل القرآن. Makanya tidak diceritakan ya amal-amal yang seperti Al-Quran, karena Al-Quran itulah yang akan menemani kita nanti menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seperti Al-Quran. Yang lain-lain ya banyak, tapi tidak seperti Al-Quran. Sedangkan kita ikut kamu, ikut dosa kita yang kita lakukan. Tapi tidak seperti Al-Quran yang jagain betul. Misalnya ya ini yang lain dari konteks. Kalau ada orang hafal Al-Mulk, kemudian dia apa? Dia baca terus. Di antara keutamanya meskipun hadisnya dhaif, tapi sebagai hasan apa? Nanti dia akan belain dia, temani dia di alam kuburnya seperti itu. لذلك القرآن يرافقك في حياتك وبعد مماتك في قبرك ويوم القيامة يرافقك إلى الجنة يرافقك حتى تدخل الجنة. Jadi Al-Quran luar biasa. Ibu saat hidup nih, nanti kalau ibu sering berinteraksi dengan Al-Quran, itu yang akan menemani ibu. Ibu selamat di dunia. Ketika ibu mati, ditemani lagi sama Al-Quran selamat di alam kuburnya. Bahkan ketika di alam akhirat, nanti Al-Quran datang pada kita, ibu digandeng tangannya Bu, ya Allah, digandeng, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. هذا القرآن. أي عمل آخر لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرافقك إلى الجنة. Masya Allah. Tidak seperti Al-Quran. Ibu yang lain-lain kan tidak Al-Quran. Al-Quran ini yang didatang para ibu digandeng, diajak ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. لذلك شهر رمضان شهر القرآن. شهر رمضان شهر القرآن. طيب لا نقولها كلمة عابرة وإنما يجب أن نطبقها. Dan ini Bu, nggak cuma harus kita ucapkan bulan Ramadan, bulan Quran, udah gitu enggak. Yang lebih dari itu adalah kita praktekkan, dibaca, diamalkan. Nggak cuma dikit bulan Quran senang-senang, tapi nggak dibaca ya sama saja. طيب كيف نستقبل رمضان ونقول له أهلا رمضان. Bagaimana kita menyambut Ramadan? Kita menggunakan
apa marhaban ya Ramadan, ahlan ya Ramadan kan gitu. Kaifa nastaqbiluhu bi qira'atina lil Qur'an. Tapi kita menyambut Ramadan nggak dengan sekedar marhaban ya Ramadan, tidak, tapi kita menyambutnya dengan memberikan sajian terbaik. Apa sajiannya itu? Hidangannya apa yang terbaik? Al-Qur'anul Karim. Kita baca Al-Qur'an Al-Karim. Nah, tastati' an tusabbih, tastati' an tastaghfir, an tusalli, an tasum. Kullu hadhihi al-a'mal kulluha tata'allaq bil Qur'an. Ibu baca tasbih, ibu baca takbir dan lain sebagainya, ibu puasa dan sebagainya, itu semuanya sangat terkait dengan masalah Ramadan. Tapi ada yang istimewa. Ya. Ada yang tidak disebutkannya. Kalau Al-Qur'an itu apa? Hidangannya Allah, apa namanya? Ma'dubatun min Allah. Itu hidangan dari Allah. Nah, dari Al-Qur'an. Al-Qur'an yajma'una wa nas'alullah 'azza wa jalla an yajma'ana kama jama'ana fi hadzal makan, an yajma'ana fi mustaqar rahmatih. Al-Qur'an pun yang kita di sini, ya. Al-Qur'an yang buat kita semuanya bisa berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan nanti kita akan dikumpulkan lagi oleh Al-Qur'an ya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lidzalik kunu ma'al Qur'an yakunu Al-Qur'an ma'akum. Jadi ibu selalu bersama dengan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an akan selalu bersamai ibu semuanya. Bapak-bapak selalu bersama dengan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an akan membersamai bapak-bapak semuanya. Wala tu'tul Qur'ana baqiyata waqtikum wa innama a'tuhu min afdali waqtikum. Dan kemudian jangan berikan kita ini sisa waktu dari kita. Kita berikan kepada Al-Qur'an sisa waktu, jangan. Berikan yang terbaik dari waktu kita untuk Al-Qur'an. Jangan membuat sisa waktu kita. Ada sisa waktu ini 5 menit baca tidak, tapi kita menyediakan waktu yang terbaik untuk membaca Al-Qur'an. Fanahnu alladziina nahtaju al-Qur'an wa laysa al-Qur'an alladzi yahtaju ilaina. Kita yang butuh Al-Qur'an, bukan Al-Qur'an yang butuh. Baik seperti itu ya. Jadi yang intinya yang disampaikan oleh Syekh, jangan sampai bulan Ramadan ini kali ini, apalagi tahun ini, kemudian kita niatkan, kita azamkan paling tidak selama Ramadan kita khatam berapa kali Bu? Khatam 1 kali. Dan ini sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jangan berikan sisa waktu, tapi waktu yang terbaik yang sudah kita rencanakan untuk membersamai atau bersama dengan Al-Quran, kita baca, kita tadabburi Al-Quran. Seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdal syakirin, hamdal dzakirin. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha, lakal hamdu ala kulli halin wa fi kulli hal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran ila yaumil. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal ridha wat tawfiq fi ad-din wad dunya wal akhirah. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا اللهم رمضان آمنين مطمئنين واجعلنا من أهل الصيام والقيام وقراءة القرآن. ارفع به درجاتنا في الجنة واجعله نورا في حياتنا وبعد مماتنا، وارفع به درجاتنا في عليين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، واجعلنا من عبادك المتقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.